Pria itu diam-diam mengambil 2 butir manik-manik biru di rumah. Dia bahkan mengira itu adalah replika barang antik. Maka dia langsung memberikannya kepada ibu mertuanya sebagai hadiah pertunangan. Awalnya dia berencana untuk menipu dengan barang palsu. Namun tak disangka justru memicu kegilaan semua orang untuk berebut. Bahkan ada yang menawar 10 miliar untuk membelinya. Hanya karena pria itu memiliki seorang kakek yang merupakan orang terkaya di dunia. Setiap hari dia menerima berbagai macam hadiah berharga. Namun dia hanya melihat sekilas selalu menyembunyikannya. Takut anaknya mengetahui kekayaan berlimpahnya. Dia ingin diam-diam mendidik pewaris yang luar biasa. Dan pria itu terus saja dibohongi. Untuk mencari nafkah, setiap hari dia harus bekerja sebagai supir sambilan untuk mencari uang. Namun tiba-tiba ada seorang gadis kecil muncul di depannya. Membuatnya terkejut sehingga ia langsung mengerem keras dan jatuh ke tanah. Dia baru saja hendak mendekat untuk menegurnya. Namun si gadis kecil malah memeluknya. Dia masih memanggilnya ayah. Pria itu terlihat bingung dengan kehadiran wanita tiba-tiba. Saat itu, tiba-tiba turun seorang wanita dengan kaki panjang 88 meter. Ternyata dia adalah ibu dari gadis kecil itu. Ibu. Kamu. Saya tidak ingat. Ingat apa kutukan itu? Pada saat itu, pria baru teringat 6 tahun yang lalu. Saat dia menjadi supir taksi, dia dengan baik hati mengantarkan wanita cantik pulang. Namun wanita itu mabuk sampai tidak sadarkan diri. Dia bahkan memaksa dia untuk mengalami malam yang indah bersamanya. Saat kenangan itu kembali ke dalam ingatannya, pria itu pikir wanita itu ingin menuntutnya. Namun si wanita malah mengeluarkan kartu ATM, menunjukkan bahwa di dalamnya ada 10 juta. Sebagai kompensasi baginya. Tidak benar. Tunggu sebentar. Apakah ini reality show? Di mana sutradara kalian? Aku juga ingin berakting, jadi sopir taksi. Pria itu masih mengira itu hanya akting. Namun, tanpa dia sadari, setelah malam itu, dia melahirkan anak perempuan di depan matanya. Saat ini orang tuanya kembali mendorongnya untuk menikah. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari seorang pria. Dengan berpura-pura menjadi ayah anak itu, dia pulang bersamanya. Melihat anak perempuannya begitu lucu, pria itu langsung setuju. Dan dia baru saja bersiap-siap untuk naik bersamanya. Namun si cantik malah memintanya mengikuti dari belakang. Mereka berpacu dengan sepeda motor listrik kecil sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, si cantik tiba di rumah terlebih dahulu. Ternyata pintu sudah menunggu seorang pewaris kaya. Dia membawa seikat bunga untuk melamar. Si cantik segera memberitahunya, ayah anak itu sudah kembali. Jangan lagi mengganggunya di kemudian hari. Ayah Siksuan. Siapa dia? Aku ini. Ma, Jian Liu, kamu juga terlalu hebat. Kamu mengendarai mobil begitu cepat. Aku tidak bisa mengejarmu dengan sepeda. Ketika melihat pria itu sebenarnya adalah seorang supir taksi, pewaris kaya yang marah segera mengeluarkan tumpukan uang, menyatakan bahwa uang saku bulanannya lebih banyak daripada pria itu. Dan wanita cantik itu untuk mengusir anak kaya, malah berbohong bahwa ayah pria itu adalah orang terkaya di dunia. Sekarang hanya sedang mengalami ujian. Kamu ngomong apa sih? Diam. Kamu punya uang lagi bisa bersaing dengan orang terkaya. Anak orang terkaya. Oke, ayo kita berkendara untukmu. Selamat kepada Paman atas kenaikan pangkat. Mengetahui Paman suka barang antik, khusus mengirimkan sebuah wadah emas. Mengucapkan selamat atas karir Paman. Semakin sukses. Langsung sukses. Cu muda benar-benar pandai bicara. Wow. Ini emas murni kan? Wah, setidaknya nilainya miliaran. Paman suka itu hanya hal kecil. Panggil apa Paman ini? Mulai hari ini, kamu adalah menantu kami. Menantu. Ayah mertua. Ibu mertua, menantu yang sopan. Siapa bilang kamu adalah menantu kami? Aku pikir, kamu tidak berani datang ya? Mengapa aku tidak berani datang? Hari ini adalah pesta kenaikan pangkat ayah mertua. Aku juga harus menyiapkan sesuatu. Hadiah yang berharga. Benar, kakek mengadakan pesta besar. Ayah memberikan hadiah berharga. Anak ini adalah orang tua. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Dia adalah ayah kandung Siksuan, Ling Bufan. Mengapa kamu membawa ini? Untukku. Bibi, dengarkan penjelasanku. Aku bertemu dengan Jian Liu. Diam. Anak perempuanku karena kamu. Dan anak haram ini. Selalu sendiri. Akhirnya menemukan seseorang. Suami yang diimpikan. Kamu datang lagi. Jian Liu. Dia adalah yang kamu ceritakan padaku. Keluarlah pria yang baik. Orang tua.
kamu dengarkan aku. Bufan sekarang hebat. Bahkan khusus untuk ayah. Menyiapkan hadiah berharga. Bernilai 2 miliar. Wow, apa yang bernilai 2 miliar? Ya, benar, Paman. Hari ini pertama kali kita bertemu. Ini adalah pesta kenaikan pangkat Anda. Jadi aku menyiapkan sesuatu. Hadiah kecil. Semoga Anda menyukainya. Tuan, kami baru saja menerima kabar. Putra Suci muncul di pesta keluarga Yun. Adik junior sudah ditemukan. Tidak hanya itu, saya juga mendengar ada yang ingin menyulitkan putra suci kita. Siapa? Berani mengganggu adik junior saya. Mereka berani menyakiti adik junior saya. Para prajurit, dengarkan perintah. Hancurkan pesta ini. Ya. Barang ini benar-benar bernilai 2 miliar. Sepertinya ini lebih dari 800 tahun yang lalu. Batu giok emas. Ternyata barang ini memiliki nama. Saya pikir ini hanya batu. Halo, bagaimana? Sekarang, kamu kalahkan. Ini, batu giok emas. Benar, ayah. Ini adalah ayah yang luar biasa. Untuk yang luar biasa. Benar-benar asli. Baiklah, yang aku tunggu adalah kata-katamu. Kiao ya, barang ini, kamu seharusnya mengenalnya. Ini bukan barang pusaka keluarga kamu kan? Benar, ini adalah milik keluarga Kiao. Barang pusaka ini adalah ayah yang luar biasa. Untuk yang luar biasa. Benar-benar asli. Baiklah, yang aku tunggu adalah kata-katamu. Kiao ya, barang ini, kamu seharusnya mengenalnya. Ini bukan barang pusaka keluarga kamu kan? Benar, ini adalah milik keluarga Kiao. Barang pusaka. Tapi beberapa hari yang lalu, ayah saya sudah memberikannya kepada orang lain. Ini cocok kan? Barang ini, itu diberikan kepada ayah saya oleh orang lain. Oh, begitu. Tapi bagaimana aku ingat, ayahku memberikan ini. Kantong empedu besi pasir warna emas. Diberikan kepada tuan kaya. Nakal, kamu tidak akan memberitahuku. Ayahmu adalah tuan kaya, kan? Anak nakal ini, mengambil 2 iron wheelku. Pergi kemana? Direktur Ling sedang tidak sehat. Tuan muda pergi ke pesta promosi Yun Yue. Yun Yue, itu keluarga kelas 3 itu. Mengapa Xiao Fan pergi ke pesta promosi itu? Tuan muda sepertinya terkait dengan keluarga Yun. Ada hubungan dengan putri kecil mereka. Mereka memiliki seorang putri sekarang. Sekarang, tuan muda sedang diintimidasi oleh mereka. Keluarga Yun Yue membuat kesulitan. Apa, anakku? Diintimidasi oleh seseorang dari keluarga kelas 3. Diintimidasi. Segera panggil semua orang untukku. Saya akan segera pergi ke sana. Bawa semua orang. Setiap orang. Kenapa diam? Kemarin kamu bilang ayahmu. Hari ini kamu tidak berani mengakui. Aku. Barang ini. Tidak bisa diucapkan, kan? Aku rasa barang ini palsu. Biarkan saya melihat. Kamu masih memberikannya padaku. Bagaimana ini? Keponakan besar. Kamu sudah melihat dengan teliti. Kamu tidak akan salah melihat kan? Saya tidak salah melihat. Saya melihat barang ini sejak kecil. Persis sama. Tidak mungkin palsu. Apakah kamu benar-benar? Bagaimana mungkin dia anak orang terkaya? Tidak, dia mencuri. Pasti mencuri. Dia hanyalah seorang miskin. Bagaimana mungkin dia adalah anak dari orang terkaya? Dan identitasnya, saya sudah menyelidikinya. Ayahnya hanya seorang pengumpul barang bekas. Oh begitu. Seperti kalian orang miskin ini, demi uang, bisa melakukan apa saja. Jangan hanya bicara tentang mencuri, bahkan membunuh dan membakar. Semuanya bisa terjadi. Kamu bicara tidak jelas. Ayahku tidak akan mencuri apapun. Jangan menuduh orang secara sembarangan. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Asalkan kamu bisa menunjukkan sedikit bukti identitasmu. Saya menyerah untuk melamar. Aku akan memberikan Jian Liu padamu. Oh, jangan begitu. Menantu, oh tidak. Bagaimana kamu bisa menyerah untuk melamar? Putriku hanya bisa menikah denganmu. Kakek nenek, aku hanya ingin ayah. Siapa nenekmu? Dan ayahmu yang tidak berguna. Pergi mati saja. Ayahmu adalah pencuri. Kamu adalah penipu. Seluruh keluargamu. Semuanya bukan orang baik. Jauhkan diri dari putriku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi.
Tuan Muda Lin,